Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pelaksanaan BPJS dalam rangka program JKN di Indonesia. Selanjutnya, anggota kelompok kami berjumlah 10 orang, dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada outline dari presentasi kita hari ini, yaitu yang pertama definisi, fungsi, dan tugas BPJS. Yang kedua ada perkembangan BPJS. Yang ketiga ada perbandingan BPJS dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah landasan hukum BPJS Kesehatan. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu definisi, fungsi, dan tugas BPJS. Definisi dari BPJS sendiri adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dan tugas dari BPJS Kesehatan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan dalam pasal 10-nya, BPJS bertugas untuk yang pertama, melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta. Yang kedua, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. Yang ketiga, menerima bantuan iuran dari pemerintah. Yang keempat, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Yang kelima, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Yang keenam, membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Slide selanjutnya kita membahas perkembangan BPJS. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan undang-undang ini, maka dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan transformasi kelembagaan PT Askes Persero. Selanjutnya kita masuk ke dalam Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK tahun 1968. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri dan juga penerima pensiun, atau disingkat dengan PNS dan ABRI beserta anggota keluarganya berdasarkan keputusan Presiden nomor 230 tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk badan khusus di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK, di mana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu, yaitu Profesor Dr. G.A. Siwabesi, dinyatakan sebagai embrio asuransi kesehatan semesta. Nah, Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan ditransformasi menjadi Perusahaan Umum Husada Bakti pada tahun 1984 sampai 1991. Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, baik itu PNS, ABRI, dan pejabat negara, beserta anggota keluarganya.
Dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bakti. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bakti ditambah dengan veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Di samping itu, perusahaan diizinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. Pada tahun 1992, Perusahaan Umum Husada Bakti bertransformasi menjadi PT Askes atau Persero. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1992, status perusahaan umum atau Perum diubah menjadi perusahaan perseroan atau PT Persero dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada pemerintah yang dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. Pada tahun 2004, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Askes sebagai salah satu calon badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Kesehatan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1241-Menkes-11-2004, PT Askes ditunjuk sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. PT Askes mendapat tugas untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Askes sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk yang pertama, menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan. Yang kedua, menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes Persero ke BPJS Kesehatan. Nah, dari tahun 2014 sampai sekarang, Indonesia menetapkan BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka pada tanggal 1 Januari 2014, PT Askes atau Persero bertransformasi kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan. Transformasi tersebut diikuti dengan adanya pengalihan peserta, program, aset, liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Serta sejak beroperasinya BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang tidak menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan PT Jam Sostek atau Persero tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan sistem jaminan sosial nasional hingga terbentuknya BPJS Kesehatan di Indonesia yang dibagi menjadi 5 tahapan. Tahap pertama pada tahun 1960 sampai 1970. Pada tahap kedua pada tahun 1971 sampai 1980. Tahap ketiga pada tahun 1981 sampai 1990, tahap keempat pada tahun 1991 sampai 2000, dan tahap terakhir tahap kelima pada tahun 2000 sampai 2014. Perkembangan tahap pertama yaitu pada tahun 1960 sampai 1970. Pada tahap ini,
munculnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 865 Tahun 1960 memperkenalkan program pemeliharaan kesehatan yang disebut Jakarta Pilot Project di Jakarta. Selanjutnya, Menteri Kesehatan Profesor Dr. G.A. Siwabesi mengeluarkan instruksi pembentukan Komite Dana Sakit pada 1966. Menteri Kesehatan ini juga membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau disingkat BPDPK yang berada di Departemen Kesehatan untuk mengelola asuransi kesehatan pegawai negeri. Selanjutnya, ada Menteri Tenaga Kerja Awaludin Jamin membentuk Tim Kerja Kesejahteraan Pegawai Negeri atau TKKPN. Yang terakhir, Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 menetapkan potongan gaji pegawai negeri sebesar 5% untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, pada tahun 1971 sampai 1980, dikeluarkannya Perpres Nomor 8 Tahun 1977 yang menetapkan iuran sebesar 2% gaji pokok berlaku kepada pegawai aktif dan pensiunan. Dan ada juga sistem kapitulasi yang mulai diperkenalkan di puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah kerja DKI Jakarta. Selanjutnya, Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan juga membatasi jumlah anak yang ditanggung, yaitu sebanyak 3 orang. Selanjutnya, pada tahun 1981 sampai 1990, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984 yang menetapkan pengelolaan asuransi PNS dipisahkan dari Departemen Kesehatan. BPDBPK berubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bakti atau disingkat dengan Perum PHB. Selanjutnya pada tahun 1991 sampai tahun 2000. Yang pertama, Perum PHB ditingkatkan keleluasaannya menjadi PT Asuransi Kesehatan Persero atau PT Askas melalui PP Nomor 6 Tahun 1992. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM. Yang ketiga, Permenkes Nomor 571 Tahun 1993, pemerintah menyelenggarakan JPKM. Yang keempat, Kemenkes Nomor 1122 Tahun 1994 mengatur pemberian tanda pengenal bagi keluarga miskin dalam bentuk kartu sehat untuk berobat ke puskesmas. Selanjutnya, Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM dapat digunakan untuk pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selanjutnya, pengembangan dokter keluarga dalam penyelenggaraan program JPKM berdasarkan Kemenkes Nomor 56 Tahun 1996. Dan yang terakhir, pemerintah mengembangkan program jaring pengaman sosial bidang kesehatan atau JPSBK. Selanjutnya, pada tahun 2000 sampai tahun 2014. Yang pertama, berdasarkan Kemenkes Nomor 781 Tahun 2003, Nomor 1099 Tahun 2003, dan 1141 Tahun 2003, pemerintah melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin atau JPK Gakin di 3 provinsi dan 13 kabupaten. Yang kedua, penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat miskin atau JKMM atau Askeskin. Yang ketiga, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang keempat, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial atau BPJS. Selanjutnya, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui Undang-Undang SJSN, dan yang terakhir PT Askes dibubarkan diganti dengan BPJS Kesehatan mulai beroperasi mulai 1 Januari 2014. Dan selanjutnya kita akan membahas perbandingan BPJS dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cakupan kepesertaan yang terus mengalami peningkatan dalam periode 3 tahun. Sampai dengan 31 Desember 2016, mencapai 171.939.254 jiwa.
Peningkatan jumlah ini diantaranya semakin efektifnya program pemasaran sosial, yaitu melalui kegiatan sosialisasi secara langsung, seperti kepada komunitas, pekerja, pemberi kerja, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum, dan forum komunikasi para pemangku kepentingan utama, atau secara tidak langsung, seperti kegiatan promosi melalui berbagai media. Cakupan ini dalam rangka mencapai Universal Health Coverage atau UHC dalam periode 3 tahun yang telah berkembang cukup pesat. Hal ini tentu menjadi prestasi tersendiri, mengingat apabila dibandingkan dengan negara lain, penerapan JKN di Indonesia relatif jauh lebih singkat. Di Asia, di mana kultur dan kondisi wilayahnya relatif sama dengan Indonesia, negara Korea Selatan dan Jepang mencapai UHC setelah 26 tahun dan 36 tahun. Sedangkan yang periode pencapaian UHC paling lama adalah Jerman, yaitu dalam kurun waktu 127 tahun. Namun, negara Jerman juga merupakan negara yang paling dulu menerapkan sistem jaminan sosial kesehatan atau Social Health Insurance. Selanjutnya, perkembangan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama tahun 2014 sampai 2016. Bertambahnya jumlah peserta, maka dilakukan perluasan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Untuk Vaskes tingkat pertama, sampai dengan 31 Desember 2016, jumlah FKTP termasuk gigi yang bekerjasama sebanyak 20.708 FKTP atau meningkat sebesar 3,70% dari tahun 2015. Dalam upaya peningkatan hubungan kemitraan dengan FKTP, telah dilaksanakan berbagai program yaitu supervisi FKTP, pertemuan koordinasi dengan Vaskes tingkat pertama, dan pertemuan kemitraan dengan Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya, untuk rinciannya, rata-rata penambahan jumlah FKTP bekerjasama per triwulan sebanyak 185 FKTP. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah FKTP bekerjasama meningkat sebesar 8,31% dari tahun 2014 atau 18.437 FKTP dengan rata-rata penambahan jumlah FKTP bekerjasama per triwulan sebanyak 383 FKTP. Selanjutnya, perkembangan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL yang bekerja sama tahun 2014 sampai 2016. Untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL, upaya meningkatkan hubungan kemitraan dengan FKRTL telah dilaksanakan beberapa program, yaitu supervisi program Vaskes rujukan, pertemuan kemitraan FKRTL, pertemuan forum kemitraan tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta pertemuan nasional dengan manajemen rumah sakit. Selanjutnya yaitu untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL sampai dengan 31 Desember 2016, jumlah FKRTL ini bekerja sama sebanyak 2.068 FKRTL atau meningkat sebesar 11,97% dari tahun 2015 yang berjumlah 1.847 FKRTL. Nah, dengan rata-rata penambahan ini, FKRTL bekerja sama per triwulan sebanyak 55 FKRTL. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah FKRTL ini bekerja sama meningkat sebesar 9,88% dari tahun 2014 yang berjumlah 1.681 FKRTL. Dengan rata-rata penambahan jumlah FKRTL ini bekerja sama per triwulan sebanyak 42 FKRTL. Nah, dalam upaya meningkatkan hubungan kemitraan dengan FKRTL telah dilaksanakan beberapa program, yaitu supervisi program Vaskes rujukan, pertemuan kemitraan FKRTL, pertemuan forum kemitraan tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk serta pertemuan nasional dengan manajemen rumah sakit yang dapat dilihat di grafik. Selanjutnya yaitu pemanfaatan pelayanan kesehatan. Nah, jumlah kunjungan rawat jalan tingkat pertama atau RJTP ini merupakan jumlah peserta yang melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Nah, jumlah kunjungan RJTP sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai 120.922.433 kunjungan atau meningkat sebesar 20,18%. Nah, bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2015, sebanyak 100.617.378 kunjungan dengan rate kunjungan
RJTP pada tahun 2016 sebesar 65,31%. Nah, rata-rata kunjungan RJTP per bulan ini selama periode tahun 2016 ini sebanyak 10.076.869 kunjungan. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan melihat gambar 1, yaitu pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN. Nah, yang pertama itu pemanfaatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas, dokter praktik, perorangan, atau klinik pratama. Yaitu mulai pada tahun 2014 sebanyak 66,8 juta, 2015 sebanyak 100,6 juta, 2016 ada 120,9 juta. Yang kedua itu ada pemanfaatan di poliklinik rawat jalan rumah sakit. Yang pertama 2014 ada 21,3 juta, 2015 ada 39,8 juta, 2016 ada 49,3 juta. Yang ketiga yaitu pemanfaatan rawat inap rumah sakit. Yang pertama yaitu 2014 sebanyak 4,2 juta, 2015 sebanyak 6,3 juta, 2016 ada 7,6 juta. Nah, total pemanfaatan dari tahun ke tahun, yang pertama 2014 total pemanfaatannya sebanyak 92,3 juta, 2015 sebanyak 146,7 juta, dan 2016 sebanyak 177,8 juta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum. Dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Indonesia, pasti memerlukan landasan hukum. Salah satu landasan hukum tersebut adalah Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebagaimana pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Selanjutnya adalah peserta. Nah, peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya. Lalu iuran. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah. Lalu bantuan iuran. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Nah, selanjutnya adalah pekerja. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Untuk selanjutnya, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Selanjutnya, gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Selanjutnya, Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. Nah, selanjutnya, direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Nah, untuk terakhir, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut sumber-sumber informasi yang kami dapat. Terima kasih.